Halo semuanya, saya Sastainta Nafisa dan di video kali ini saya akan membahas tentang topik yang dari kemarin hangat diperbincangkan di sosial media luas, yang mana topik ini sangat berpengaruh bagi kita warga negara, yaitu program efisiensi anggaran yang sedang dijalankan di Indonesia dari awal tahun 2025. Sekilas, efisiensi anggaran terdengar bagus. Siapa sih yang tidak ingin pemerintah berhemat? Tapi di balik itu semua, muncul pertanyaan besar, apakah efisiensi anggaran ini benar-benar menyelesaikan masalah atau justru akan menciptakan masalah baru? Yuk kita bahas lebih dalam. Kepada cita-cita kita menjadi negara maju. Kemudian memang penghematan yang lagi rame. Ya, penghematan. Penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama, Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Miliar dolar sisa dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang kita biasa sebut APBN merupakan salah satu instrumen fiskal yang sering digunakan oleh pemerintah pusat dalam merealisasikan kebijakan atau yang biasanya bertujuan untuk mencapai suatu program pemerintah yang telah direncanakan pada periode tertentu, baik program jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, APBN juga berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan fungsi alokasi APBN adalah anggaran negara yang harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dalam pelaksanaan APBN, pemerintah sering mendapatkan masukan terkait adanya kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dengan tidak efisien dan cenderung mengarah ke pemborosan anggaran. Misalnya, media rapat yang secara luring padahal bisa diadakan secara daring, atau penggunaan ATK yang dapat digantikan dengan dokumen elektronik, perjalanan dinas, paket meeting, dan proyek infrastruktur yang tidak tepat sasaran. Sehingga hal ini melatar belakangi pemerintah yang dalam hal ini Presiden Republik Indonesia selaku CEO menginisiasi kebijakan efisiensi anggaran dan beserta menteri-menteri kabinetnya meminta melakukan evaluasi atas penyusunan anggaran yang selama ini disusun tiap tahun namun tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi. Berkaitan dengan hal tersebut, di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan program-program yang telah dicanangkan dalam Astacita pemerintahan Prabowo Gibran juga terbatas. Salah satu indikatornya yaitu defisit anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 507,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Nah, begitupun beban utang pemerintahan Indonesia diperkirakan telah mencapai 8.680,13 triliun pada akhir tahun 2024. Sehingga pemerintah membutuhkan sumber pendanaan lain untuk melaksanakan program-program yang dimaksud. Misi Astacita membutuhkan anggaran yang cukup besar. Di antaranya yaitu pertama, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Lalu kemudian meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dan juga yang mulai dilaksanakan pada awal tahun 2025 yaitu program untuk mendukung Astacita, yakni program makan siang bergizi gratis atau yang biasa kita kenal dengan MBG. Berangkat dari hal tersebut yang menjadi awal pemikiran pemerintah, maka pada awal tahun 2025, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2025, pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengambil langkah kebijakan menggunakan APBN sebagai instrumen fiskal dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Impres tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan kementerian atau lembaga dan kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dan menginstruksikan melaksanakan efisiensi belanja pada APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dengan total efisiensi belanja sebesar Rp306,69 triliun yang terdiri dari anggaran belanja kementerian atau lembaga tahun anggaran 2025 sebesar Rp256,10 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Sesuai Impres nomor 1 tahun 2025 yang dimaksud, Menteri Keuangan diminta secara khusus untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian atau lembaga tahun anggaran 2025 dan melakukan revisi anggaran kementerian atau lembaga berdasarkan usulan dari revisi anggaran yang disampaikan tanggal 14 Februari 2025. Lalu, bagaimanakah dampaknya? Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan pemangkasan anggaran pemerintah sangat memukul industri mereka. Hal ini karena tidak ada meeting, perjalanan dinas, dan kegiatan sosialisasi di hotel. Apalagi kondisi ini di tengah kondisi geopolitik yang luar biasa baik di dalam maupun luar negeri. Mantan Menteri PUPR tersebut mengungkapkan efisiensi anggaran di Otorita IKN sebesar 1,1 triliun hanya mencakup anggaran perjalanan dinas, alat tulis, serta kegiatan seminar dan seremoni lainnya. Yang pertama akan kita bahas ialah dampak positif dari efisiensi anggaran. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur yang lebih berkualitas tanpa pemborosan dana. Misalnya, dengan menghindari proyek-proyek yang tidak prioritas atau membengkaknya biaya akibat korupsi dan inefisiensi. Maka anggaran dapat dialokasikan lebih baik untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan sekolah yang lebih berkualitas. Yang kedua, memastikan keberlanjutan program pembangunan efisiensi anggaran memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana dengan lebih bijak, sehingga proyek pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa kendala keuangan. Misalnya, dengan menghindari defisit anggaran yang besar, pemerintah tetap dapat menjalankan program pembangunan dalam jangka panjang tanpa mengorbankan sektor lain. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti subsidi kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang lebih efektif. Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah juga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tinggi akibat kebijakan fiskal yang kurang tepat. Yang keempat, mendorong inovasi dalam pembangunan ketika anggaran dikelola secara efisien. Ada ruang bagi pemerintah untuk mengadopsi teknologi dan inovasi dalam pembangunan. Contohnya, penggunaan teknologi dalam pembangunan infrastruktur cerdas atau digitalisasi pelayanan publik dapat menghemat biaya dan meningkatkan efektivitas layanan bagi masyarakat. Namun, refocusing dan efisiensi seringkali dilakukan tanpa partisipasi publik atau transparansi. Kita sebagai masyarakat seringkali tidak tahu mana program yang dipotong dan kenapa. Contohnya, pada tahun 2021, alokasi dana desa di beberapa wilayah dipangkas untuk penanganan COVID-19. Tapi, laporan BPK menunjukkan adanya double entry atau pengeluaran fiktif dalam belanja penanggulangan. Ini menunjukkan bahwa efisiensi bisa saja menjadi celah baru korupsi kalau tidak diawasi secara ketat. Nah,
Dampaknya yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, efisiensi anggaran Mahkamah Konstitusi menyebabkan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai MK hanya mampu dibayar sampai bulan Mei 2025. Selain itu, pemotongan anggaran juga berdampak ke penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang tidak dapat dibayarkan. Di sisi lain, biaya pemeliharaan seperti gedung, kendaraan, peralatan, dan mesin yang digunakan dalam operasional MK juga tidak dapat dibayarkan. Pengurangan anggaran juga berdampak langsung terhadap karyawan berstatus tenaga lepas di beberapa instansi. Salah satunya adalah Radio Republik Indonesia atau yang biasa disingkat RRI. Adapun karyawan RRI yang terdampak pengurangan jumlah ini diantaranya kontributor, penyiar, dan lain-lain. Dikutip dari laman Tempo, kebijakan efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada pola kerja dan sarana yang menunjang para pegawai di lembaga atau kementerian. Di Kementerian Perindustrian, sistem kerja fleksibel atau flexible working arrangement diterapkan untuk para pegawai yang supaya mengakali anggaran yang cekak. Salah satu pegawai Kementerian Perindustrian mengatakan ritme kerja ini mulai diterapkan awal Februari 2025. Ia menceritakan pemangkasan anggaran menyebabkan penggunaan listrik dibatasi, seperti akses elevator yang biasanya dapat digunakan 8 elevator hanya dapat digunakan 4. Kementerian Perindustrian mendapat pemangkasan anggaran sebesar 44,38% atau mencapai 1,1 triliun rupiah. Padahal, pagu anggaran total mereka di 2025 hanya 2,5 triliun rupiah. Sekjen Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto membenarkan kementeriannya harus mengambil banyak cara untuk menyesuaikan adanya efisiensi anggaran. Beberapa langkah yang diambil adalah pengurangan daya listrik dan air, membatasi perjalanan dinas di dalam negeri maupun luar negeri, hingga pembatasan aktivitas di lingkungan kementerian. Jika efisiensi dilakukan secara terus-menerus tanpa evaluasi menyeluruh, maka yang terjadi bukan hanya keterbatasan anggaran, tapi keterbatasan ide, kreativitas, dan inovasi di birokrasi. Bagaimana mungkin kita mendorong layanan publik berkualitas jika anggaran listrik, air, dan mobilitas pegawai saja dibatasi dengan ketat? Apalagi jika efisiensi mempengaruhi transfer ke daerah, maka program pembangunan berbasis komunitas bisa terhambat. Padahal pembangunan masyarakat yang inklusif hanya bisa berhasil jika pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang memadai. Jadi, apakah efisiensi anggaran 2025 ini salah? Tidak sepenuhnya, tapi cara pelaksanaannya perlu dikritisi. Efisiensi bukan sekedar memangkas, tapi harus memperbaiki cara kita membelanjakan atau mengelolanya. Nah, yang pertama, efektivitas anggaran bukan sekedar efisiensi. Penguatan sistem e-budgeting dan monitoring harus ditingkatkan lebih inklusif lagi. Melibatkan masyarakat sipil dalam merancang dan mengawasi anggaran supaya suara mereka ikut menentukan prioritas. Efisiensi anggaran adalah langkah penting dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, kebijakan ini harus dirancang dan dilaksanakan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, efisiensi anggaran dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan mendorong diskusi lebih lanjut mengenai kebijakan anggaran dan pembangunan masyarakat di Indonesia.